padahal fitnah itu sekarang sudah berada merajalela dahsyat di antara kita. Kenapa kita nggak takut? Kok lebih takut kepada penyakit? Kok lebih takut kepada kemiskinan? Kok lebih takut pada hal-hal yang lainnya? Padahal paling besarnya fitnah sekarang ini apa? Paling besarnya fitnah bukanlah perempuan, paling besarnya fitnah bukanlah jabatan, paling besarnya fitnah bukanlah diskotik, bukanlah internet, bukanlah HP, tapi paling besarnya fitnah sekarang ini adalah fitnah kebodohan. Mohon maaf, sekarang ini sudah merajalela, bahkan sudah tidak dapat dipungkiri banyak di antara kita ini yang sudah bodoh, tapi dia tidak paham bahwa dirinya bodoh. Seakan-akan nggak perlu saya sama kiai, nggak perlu anak saya mondok, nggak perlu saya itu untuk belajar, untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, nggak perlu saya pada itu semuanya. Disangkanya hidup ini mudah, sulit Pak, sulit. Nabi Muhammad itu sampai seorang nabi, seorang rasul yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala semua hal terkait dengan kehidupan, beliau sendiri itu menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan dan kita ta'zimi para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita inginkan daripada diri Nabi kita Muhammad ada di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, mintalah doa kepada para ulama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan Nabi kita Muhammad, carilah keberkahan tersebut di dalam diri para ulama. Kalau kita ingin membantu, menyenangkan Nabi kita Muhammad, bantulah dan senangkan para ulama. Yang demikian itu kata Imam Ghazali berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah di depan kita banyak para ulama, banyak para habaib. Alhamdulillah ada Kiai Nur Hadi, ada Kiai Abdul Qadir, ada juga para habaib Habib Thahir Al-Hinduan, begitu pula para habaib yang lainnya, Habib Abdul Mun'im, Baharun, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Berarti pada malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya termasuk yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati, kita banggakan para pejabat baik sipil maupun militer, terutama Bapak Camat kita,
Bapak Lurah yang terkait dengan mereka, Nabi pun tidak pernah meleset perhatiannya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, asalkan mereka itu adil dan amanah, satu harinya itu sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga pejabat kita yang hadir pada malam ini benar-benar ditulis untuk mereka ibadah 60 tahun setiap harinya, sehingga mereka menjadi jariah bagi orang tuanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula Bapak Kepala Desa dan semua para pejabat yang hadir, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa murah yang rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan, yang paling banyak mendapatkan pahala pada malam ini selain daripada Sahibul Hajah, Ketua Panitia dan semua jajarannya, dari mulai yang ngatur parkir semuanya, yang masak-masak, yang masukkan makanan dalam tempatnya, semuanya, yang pokoknya yang terlaksananya acara pada malam ini, semuanya ikut andil, semuanya insya Allah yang paling banyak pahalanya. Semoga mereka semuanya panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan semoga kita semuanya yang mengamininya, insya Allah kita keluar dari tempat ini berkatnya Nabi Muhammad yang kita sedang gembira pada malam ini dengan hari raya kelahirannya. Kita semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad, kita dapat perhatiannya Nabi Muhammad, kita dapat mahabbahnya Nabi Muhammad, sehingga kita pulang semua dari tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, semua dosa kita diampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang belum dapat kemuliaan berziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah tentukan segera sehingga bisa umrah, bisa haji secepatnya, dan semoga di antara kita yang belum dapat jodoh, sudah waktunya Allah berikan jodoh yang soleh dan solihah, yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah berikan keturunan, dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali pastikan kita semuanya sebagai hambanya yang paling besar mendapatkan karunia-Nya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak amal ibadahnya, banyak modalnya berjumpa dengannya, banyak harta bendanya, bahagia dengan keluarganya, dan tidak ada hisab nanti di akhiratnya. Setelah cukup modal berjumpa dengan Allah Ta'ala, meninggal semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dan keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para ulama telah menyampaikan kepada kita semuanya, kalau dalam hadir majelis-majelis maulid semacam ini, tidak ada yang kita dapatkan kecuali hanya berdoa saja, dan untuk mengamini doanya para mubalik yang disampaikan seperti doa tadi cukup sudah. Apalagi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Karena memang tempat-tempat semacam inilah Allah turunkan rahmat. Tempat-tempat semacam inilah Allah akan terima dan ijabahkan doa-doa yang dipermohonkan kepada Allah. Sehingga coba lihat, di antara doa-doa yang disampaikan oleh para mubalik, para da'i, para ustadz, para kiai, itu adalah husnul khotimah. Selalu husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena itu adalah paling penting. Semuanya selama masih hidup berada di dalam sasaran-sasaran fitnah. Banyak di antara kita yang jauh daripada sasaran ilmu Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak mengerti dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, sangat rentan untuk masuk dan terjerumus ke dalam fitnah tersebut, sehingga tidak sadar dikiranya sesuatu yang paling membahayakan sekarang itu adalah kemiskinan. Dikiranya sesuatu yang paling membahayakan sekarang ini adalah kefakiran. Dikiranya sesuatu yang paling membahayakan sekarang ini adalah kenakalan remaja. Dikiranya yang paling membahayakan sekarang ini adalah sebuah penyakit yang merajalela, kolera dan sebagainya. Ternyata tidak. Tapi yang berbahaya yang akan terjadi kepada kita semuanya tidak ada bedanya, mau yang orang alim, mau yang biasa, mau yang laki, mau yang perempuan, secara individual itu semuanya bisa terjadi kepada kita semuanya. Apa itu? Terjadinya fitnah.
Dari sekarang saya sampaikan, karena kita semuanya suka melihat sosmed dan medsos. Jangan kaget kalau seumpama kita melihat di sosmed, kok bisa ya ada seorang kiai, seorang habib, seorang haji, seorang tokoh masyarakat, kok bisa-bisanya dia itu melakukan pelecehan dan sebagainya. Jangan kaget. Kenapa? Karena itu fitnah. Fitnah semacam itulah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad. Fitnah-fitnah semacam itulah yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi. Fitnah-fitnah seperti itulah yang ditakutkan oleh para aulia, para solihin, sehingga mereka itu sampai berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa yang paling utama yang selalu mereka panjatkan itu adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kalau sudah na'udzubillah kita meninggal sampai bukan husnul khatimah, na'udzubillah bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang akan kita dapatkan? Kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau sudah kita di pada mahsyar nanti tidak bisa melihat walaupun sekali wajahnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah menyatakan dalam hadisnya, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celakalah bagi mereka yang tidak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat. Kenapa? Rasulullah melanjutkan hadisnya, man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulil jannah. Siapa yang tidak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat, dia sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga. Itu yang akan kita takutkan. Oleh karenanya sekarang ini kita begitu bingung kalau nggak punya uang, bingung kalau nggak punya pekerjaan, bingung kalau semua jauh daripada jodohnya, bingung kalau semua kita tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya terkait dengan dunia. Tapi sama sekali tidak bingung kalau kita nggak pernah mimpi Nabi Muhammad, nggak bingung. Kalau kita nggak bisa baca Quran, nggak bingung. Kalau kita nggak pernah ngaji, nggak bingung. Kalau kita nggak mengerti apa arti bacaan sholat kita, nggak bingung. Kalau kita sampai melakukan dosa, nggak bingung. Padahal ini semuanya yang dapat mencegah kita memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, ambil satu contoh, ada seorang habib yang meninggal sudah ratusan tahun yang lalu, yang sampai sekarang rotibnya itu kita baca, yang dikenal dengan rotib Al-Haddad. Pengarangnya itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau itu dari mulai umur 2 tahun itu sudah buta matanya. Kalau nikah orang Madura, tapi Odi Ejebe. Sebetulnya kalau nikah bengal bahasa Madura, cuma kan dia nikah minyak macam-macam gula, kan kolam, takut salah-salah. Malam gula benih apidato bahasa Madura, salah aki, jadi gula takut trauma. Ya. Jadi gula minta maaf, ngerti bahasa Indonesia kapi, ngerti kan bahasa Indonesia kan ya? Jadi saya kalau bahasa Madura saya kepikiran, akhirnya nggak nyambung akhirnya. Jadi daripada saya kepikiran bahasa Madura, takut ditegur lagi kayak semalam, lebih baik saya bahasa Indonesia saja ya. Jadi saya masih belajar dulu menghaluskan bahasa Madura saya. Mungkin tahun depan kalau saya diundang lagi, saya bahasa Madura. Nanti insya Allah sudah lancar insya Allah. Jadi Habib Abdullah Haddad ini, Sahibul Ratib ini, umur 2 tahun kena cacar kering, sehingga kedua mata beliau itu buta. Tapi umur 6 tahun hebatnya ibunya sudah bisa menghafalkan Quran anaknya tersebut. Jadi umur 6 tahun sudah hafal Quran. Kira-kira anak-anak tahfidnya Ki Abdul Qadir umur 6 tahun sudah ada yang hafal Quran belum? Belum. Belum ternyata. Berarti nggak ada yang sehebat Habib Abdullah Haddad. 6 tahun sudah hafal Quran. Dari umur 6 tahun beliau sudah mempunyai kebiasaan masuk ke dalam masjid. Masjid itu kalau di Tarim bukan seperti di sini, nggak ada pagarnya. Itu di Indonesia nggak ada pagarnya. Tapi kalau di Tarim itu ada pagarnya semua, ada temboknya. Jadi kalau seumpama temboknya itu ditutup, itu beliau meminta bantuan orang yang dewasa naik ke atas kudanya untuk meloncati pagar masuk ke dalam masjid supaya melaksanakan kebiasaannya dari semenjak umur 6 tahun. Apa kebiasaannya? Kalau sudah masuk waktu duha, beliau melaksanakan sholat 200 rakaat dari umur 6 tahun. Beliau terus begitu sampai berumur 21 tahun sudah diangkat menjadi wali Allah. 21 tahun itu bukan cuma wali Allah biasa, diangkat sebagai seorang kutub, rajanya wali. Sampai umur 88 tahun baru meninggal dunia. Beliau salah satu daripada yang terpanjang memegang kutbiyah. Tapi lihat bagaimana beliau ketika beliau itu akan meninggal dunia,
Beliau sempat menangis dan air mata yang keluar dari matanya itu warnanya bukan putih, tapi putih bercampurkan merah. Artinya apa? Benar-benar menangis menyesal. Sambil beliau itu melantunkan syair-syair yang sangat terkenal, dibacakan oleh para mursyidin biasanya. Apa itu? Tafidu uyuni bidumu'i sawaqibi wa mali la abki ala khairin zahibi. Kedua mataku itu telah mengalirkan air mata dengan air mata bercampurkan dengan darah. Bagaimana saya tidak menangis? Padahal banyak waktu-waktu yang telah luang aku tinggalkan waktu itu tanpa aku isi dengan kebaikan. Beliau yang mengatakan pada waktu sakaratul maut, seingatku terlintas berbuat makruh aku tidak pernah. Apalagi berbuat makruh. Terlintas berbuat haram apalagi sampai berbuat haram. Terlintas berbuat makruh saja. Makruh itu seperti apa? Kencing berdiri, minum berdiri, makan berdiri. Terlintas itu nggak pernah. Apalagi sampai berbuat makruh. Apalagi sampai terlintas berbuat haram. Apalagi sampai berbuat yang haram. Itu beliau katakan pada saat-saat sakaratul maut. Tapi lihat bagaimana beliau di waktu mudanya. Di sini letak cerita itu yang kita ambil hikmahnya. Di waktu mudanya beliau berkata begini. Setiap habis sholat 5 waktu, setiap habis sholat tahajud, setiap habis azan dan iqamah, setiap habis sholat Jumat, ketika khatib naik waktu khutbah Jumat, itu beliau selalu berdoa begini. Apa isi doanya? Ya Allah, jadikanlah aku salah satu daripada tentaranya Imam Mahdi. Selalu beliau doa, bertahun-tahun beliau berdoa dengan doa semacam itu. Tapi suatu waktu setelah berlalu beberapa tahun diganti doanya. Apa ganti doanya? Beliau berdoa semacam ini, ya Allah, ambillah nyawaku sebelum keluarnya Imam Mahdi. Sehingga kemudian orang yang dekat kepadanya bertanya, Imam Habib, dulu kamu itu selalu berdoa supaya dijadikan salah satu daripada tentara Imam Mahdi, tapi sekarang sudah berubah lagi. Kamu berdoa supaya dicabut nyawanya sebelum keluarnya Imam Mahdi. Kenapa demikian? Apa kata beliau? Loh iya, saya itu dulu selalu berdoa supaya jadikan Allah Ta'ala sebagai tentara Imam Mahdi, karena tentaranya Imam Mahdi yang nantinya akan menguasai dunia semuanya, dari mulai Israel, Amerika, Selandia, Inggris, semuanya di dunia ini akan dikuasai oleh seorang Imam Mahdi. Tentara yang menguasai Imam Mahdi yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu cuma jumlahnya 124.000 tentara, tapi semuanya wali Allah. Dan aku ingin menjadi salah satu di tentara itu, yaitu jadi wali Allah. Tapi ketika aku telaah, aku pelajari fitnah-fitnah sesuai dengan sabda Nabi yang bermunculan sebelum keluarnya Imam Mahdi, aku takut. Aku ini tidak bisa selamat daripada fitnah-fitnah itu. Oleh karena aku memohon pada Allah Ta'ala supaya aku meninggal sebelum keluarnya Imam Mahdi. Ini ketakutannya Habib Haddad. Coba lihat di antara kita, nggak ada seorang pun di antara kita yang takut kepada fitnah-fitnah itu. Padahal fitnah itu sekarang sudah berada merajalela dahsyat di antara kita. Kenapa kita nggak takut? Kau lebih takut kepada penyakit, kau lebih takut kepada kemiskinan, kau lebih takut pada hal-hal yang lainnya. Padahal paling besarnya fitnah sekarang ini apa? Paling besarnya fitnah bukanlah perempuan, paling besarnya fitnah bukanlah jabatan, paling besarnya fitnah bukanlah diskotik, bukanlah internet, bukanlah HP, tapi paling besarnya fitnah sekarang ini adalah fitnah kebodohan. Mohon maaf, sekarang ini sudah merajalela, bahkan sudah tidak dapat dipungkiri banyak di antara kita ini yang sudah bodoh, tapi dia tidak paham bahwa dirinya bodoh. Seakan-akan nggak perlu saya sama kiai, nggak perlu anak saya mondok, nggak perlu saya itu untuk belajar, untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, nggak perlu saya pada itu semuanya. Disangkanya hidup ini mudah, sulit Pak, sulit. Nabi Muhammad itu sampai seorang nabi, seorang rasul yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala semua hal terkait dengan kehidupan, beliau sendiri itu menangis. Apa katanya beliau? Sambil menangis di depannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di depannya Sayyidina Umar, di depannya Sayyidina Utsman, di depannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di depannya sahabat-sahabat yang besar. Beliau katakan begini, "Lau alimtum ma alimtu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, kalian pasti akan tertawa sedikit, pasti kalian akan menangis banyak.
Kenapa Nabi SAW demikian? Karena tahu fitnah itu sangat luar biasa. Begitu Nabi SAW meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq teringat kepada hadisnya tersebut. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau mengambil tanah, lalu kemudian ditaburkan di atas kepalanya seperti yang disampaikan oleh Nabi. Wala hasaitum ala ru'usikum at-turab. Kalau seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, Sayyidina Abu Bakar tahu pada waktu itu. Begitu dahsyatnya fitnah, begitu hebatnya fitnah, sehingga beliau menangis pada saat itu, sedikit tertawa. Jarang Sayyidina Abu Bakar sedikit tertawa, dan beliau mengambil tanah sambil menangis, dia taburkan di atas kepalanya, dan beliau berkata begini, andai kata Abu Bakar Siddiq bagaikan seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, setelah gemuk disembelihnya, setelah disembelihnya dimakan dagingnya, setelah dimasak lalu kemudian dikunyah, lalu dicerna dalam perutnya, lalu kemudian jadi kotoran. Andai kata Abu Bakar Siddiq adalah kambing yang sekarang jadi kotoran itu. Sayyidina Umar yang ada di sampingnya mendengar perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga menangis sesungguhkan. Lalu beliau berkata, andai kata Umar adalah rerumputan yang dimakan oleh kambing-kambing itu, lalu kemudian dicerna dalam perutnya, kemudian jadi kotoran. Andai kata Umar itu adalah rumputan yang sekarang jadi kotoran. Kenapa beliau begitu? Begitu tahu bagaimana dahsyatnya fitnah di zaman beliau. Bagaimana kalau kita sekarang ini? Saya bercerita begini, kenapa Pak Bu? Orang ngontak adi ilmu nekah, odi nekah bebejet, tepati. Alhamdulillah. Udah seneng mendapat Pak, mendapat salah nih pas kekeran. Akibat trauma pas saya raya, akibat mempek. Bebejer. Anak apa boleh mohon ampian dosa Bu. Dosa nikah saya akrabi impian nikah merana. Kekeran beda demi masalah nikah. Sebab kenapa dosa? Nikah bebejer namun orang tadi ilmu. Tapi orang yang di ilmu oning. Alhamdulillah. Kaulah nikah saya ingin memberikan suatu contoh, suatu gambaran. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran telah disifatkan sebagai rahmat, dan rahmat itulah misi dan visi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam semesta. Nabi Muhammad hidupnya rahmat, meninggalnya rahmat. Nabi Muhammad di alam barzah rahmat, di alam akhirat rahmat. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad rahmat. Seperti apa rahmatnya? Rahmatnya Nabi Muhammad setelah meninggalnya itu adalah syariatnya itu loh, ajarannya itu loh, adabnya dan akhlaknya itu loh, yang sudah diperagakan, yang diajarkan kepada kita itu loh. Kalau kita peragakan di dalam rumah kita, kalau kita peragakan sebagai seorang suami, kalau kita diperagakan sebagai seorang istri, kalau diperagakan sebagai seorang tua, kalau diperagakan sebagai seorang anak, maka menjadi rahmat bagi semua. Kita ambil contoh. Saya ambil contoh sebagai seorang ayah saya, sebagai seorang ibu saya, dan sebagai seorang istri ibu saya, dan sebagai seorang anak saya sendiri, sebagai seorang suami saya sendiri. Karena kebetulan istri saya hadir di sini. Bisa tanya langsung biar Kak Rajina Kaula. Neka anak Kaula dua neka. Neka saya nomor 4, neka saya nomor telok. Abang Kaula neka Bu, Pak Habib Hasan Baharun. Neka asal Sumeneb. Alhamdulillah, Sumeneb neka luar biasa. Melahiraki banyak ulama-ulama sekaliber internasional, bernegara nasional tapi internasional. Untuk saya berdeco berdekabinnya, iya ini neka asal lebih Madura Sunda. Moga-moga dari pondok nekabinnya para ulama neka, insya Allah yang keluar daripada pondok Qadiriyah, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Pondok yang didirikan oleh abah saya adalah pondok Darul Lughah Dakwah. Sekarang santri dan santriwatinya mencapai 19.000. Dari mulai MI sampai pasca sarjana. Pondok pesantren kedua se-Indonesia yang ada program doktoralnya itu di pondok pesantren Darul Lughah Dakwah. Kenapa saya sebutkan 19.000? Biar kita tahu bagaimana senangnya, bahagianya Habib Hasan dengan ibunda kami, Bu Bapak Khadijah. 19.000 nikah, santriwati,
tak asa beujeng, tak ngaji, tak maca Quran, tak azikir, tak napa beui si alakonaki daripada amal ibadah, kecuali sebelum dicatat dalam amal kebaikan masing-masing santri dan santriwati dikirim dulu kepada abah saya. Neku senengah semangkin neka abana kaula bi umina kaula. Neka sih harus persiapan lagi kaula sadeja. Sobung di antara kita semuanya kemudian bersandar kepada orang lain, enggak ada, semuanya sendiri-sendiri sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nanti ketika kita meninggal semua itu masuk ke dalam kuburnya sendiri-sendiri. Bahkan Nabi SAW sudah menjelaskan yatba'ul mayyit salas, akan mengikuti mayit ada 3. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut mengiringi jenazah itu 3. Yang pertama keluarganya ikut, harta bendanya ikut, wayarji usnani wayabqa wahid. Napa saya kedua mereka saya abeli kacompoan. Saya pertama keluargana abeli sobung saya ende tetap edel kopuren bi lakena bi orang tuana sobung mereka tak enggak bakalan ada semacam itu. Jadi jangan percaya kepada sinetron yang mengatakan waktu akad nikah, waktu pacaran, saya ini cinta kepada sampeyan sehidup semati. Ada cinta sehidup semati, mon mate abad tibik-tibik. Ada nikah pas mate selakena sebini noroah, ada masing-masing. Itu yang terjadi. Biar kita tahu, cek sampai ngandalaki suami, cek ngandalaki bini. Napa boleh pian pas ngode meninggal lah, siap-siap pian lakena abini boleh. Mungkin dapat kan? Tuh, langsung paling fasih tuh perempuan itu bisa gitu. Pian tahu Bu, sekarang ini kalau ada perempuan itu meninggal, itu laki-laki itu, saya buka rahasia ini, mohon maaf, pandang saja suaminya, bayangkan seperti yang saya katakan. Setiap ada perempuan itu meninggal, itu katanya, saya nggak tahu, katanya begitu. Itu makanya itu terbelah menjadi 2. Yang satu yang sebelah kanan melihat jenazah istrinya, yang sebelah kiri cari-cari siapa penggantinya. Tuh, betul kata yang punya tuh. Hati-hati Bu, jangan pernah percaya pada suami. Artinya apa? Buat apa kita cinta pada suami? Kalau harus kita cinta, cintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Suami itu adalah sebagai wasilah untuk kita mendapatkan cintanya Allah dan Nabi Muhammad. Itu yang harus kita lakukan. Coba lihat bagaimana. Ada ceritanya nih, biar kita paham. Cintai anak, silahkan, tapi kita salah mencintai anak. Cintai suami, silahkan, tapi salah kita mencintai suami. Cintai istri, apalagi, silahkan, tapi salah kita mencintai istri. Yang harus kita cintai Allah dan Rasulnya. Satu-satunya nanti manusia akan mencari kita adalah Nabi kita Muhammad. Ketika kita mencari, seperti sekarang, kalau kita bingungan, siapa yang kita cari? Orang tua kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Tapi nanti Allah sendiri yang menceritakan dalam Al-Quran, Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Pada saat itu, pada hari itu, kata Allah Ta'ala, semuanya akan berlarian seseorang itu dari saudaranya, berlarian seseorang itu dari orang tuanya, berlarian seseorang itu daripada pasangannya, semuanya berlarian. Kecuali siapa yang tidak berlarian? Nabi Muhammad. Rugi kalau kita itu tidak mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita cintai Nabi Muhammad? Seperti sekarang ini, ada maulid datang, kita punya uang bikin maulid, supaya apa? Ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Pasti Nabi Muhammad membalas apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Ini kemarin ada anak pondok, ibunya meninggal dunia. Semoga Allah merahmati ibunya. Saya datang, kebetulan saya datang. Ketika sampai ke rumahnya yang duka ini, anaknya yang mulai tempat kami ini pukul-pukul wajahnya, merobek-robek bajunya. Itu sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Saya tegur, tetap dia melakukannya. Lalu saya katakan, kalau gitu kamu siap-siap ya. Saya katakan begitu. Siap-siap apa, Bib? Saya kubur sama ibu kamu. Jangan, Bib. Kok bisa-bisanya setelah meronta-ronta nangis, begitu saya bilang siap-siap, saya mau kubur sama ibumu. Jangan, Bib. Anak yang begitu mencintai orang tuanya, orang tua yang begitu mencintai anaknya, tapi kalau disuruh kubur sama orang yang dicintai, nggak bakal ada mau. Biar kita paham.
Cukup cuma di dunia saja. Jadi kalau kita melakukan cinta kepada mereka, maka kita rugi. Makanya kita ditegur oleh Allah Ta'ala. Bahkan teguran itu kita diingatkan Allah Ta'ala di saat-saat kita selalu tertimpa pada musibah. Kita dihimbau untuk membaca ayat itu sebagai peringatan untuk kita. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa artinya? Kami semuanya milik Allah dan kami semuanya kembali kepada Allah. Jadi semua itu cuma titipan cintai. Pada bikaula neka nete pakai HP, ambian cintai, rogim dia. Sudah cinta-cinta, kalah bikaula. Akhirnya kepikiran, salah sendiri kenapa cintai orang yang punya saya. Sama seperti itu. Jadi jangan dicintai, tapi cintai fungsinya. Fungsinya suami itu untuk meraih cintanya kita kepada Allah, meraih cinta Allah kepada kita. Itu fungsinya, silahkan kita cintai. Tapi kalau kita mencintai zatnya, salah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi kalau zatnya Nabi Muhammad kita cintai, benar. Zat Allah kita cintai, benar. Karena Allah dan Nabinya mencintai kita 100%. Tapi kalau manusia tidak. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pentingnya kita hidup di dunia ini tanpa, kalau dengan ilmu kita hidup bahagia. Coba lihat, ambil contoh saya punya abah Habib Hasan nikah, andi ilmu yang ada di dalam dirinya itu yang menjadikan beliau itu seperti itu, sehingga beliau pernah 3 hari sebelum meninggal dunia. Jadi ngaki orang tua, terutama ayah-ayah, bagaimana beliau itu 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau kumpulkan anak-anaknya, diajak kami ke belakang masjid yang sekarang ini. Lalu beliau tunjuk, di sini Abi dimakamkan ya kalau Abi meninggal. Nanti kalau seumpama Mama mau meninggal baru dimakamkan di sampingnya. Jangan ada dimakamkan di sini kecuali cuma Abi sama Mama saja. Sedangkan kalau seumpama kalian meninggal, kalian dimakamkan di sana. Ditunjuk, sudah diatur sama saya punya abah. Subhanallah, setelah itu dipesankan oleh saya punya abah, dibawalah kami ke kantor. Setelah sampai di kantor, beliau berkesan begini, ketahuilah anak-anakku sekalian, pondok ini semuanya bukan tanahnya, rumahnya, bangunannya, mobilnya, bukan dibeli dengan uangnya pondok dan uangnya donatur semuanya. Ada uangnya Abi. Abi sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, ada wali santri datang ngasih amplop buat Abi, itu pribadi untuk Abi. Abi ketika menyampaikan dakwahnya, diundang di mana-mana, Abi kasih amplop, itu pribadi untuk Abi, bukan uang pondok, pribadi untuk Abi. Tapi semuanya bercampur dengan uang pondok. Abi sekarang mau buat ikrar, dengarkan ya, saksikan ya. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga Abi meninggal dunia nanti tidak meninggalkan harta waris sama sekali. Tapi dengar, jangan sampai kalian berkata bahwasanya Abi ini adalah orang tua yang jahat, bengis, tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya. Kenapa? Fungsinya Abi sama seperti kalian. Abi cuma pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Abi cuma sama seperti kalian, makan rezekinya Allah. Tapi fungsinya Abi yang sebenarnya adalah menjadikan kalian, anak-anaknya Abi adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Dan Abi yakin kalian Abi didik di pondok ini sampai selesai, lalu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut, dan sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Dan Abi yakin kalian sudah soleh dan soleha. Semoga seperti keyakinan abah saya pada waktu itu, semoga kami ini anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah kalian soleh, Abi yakin kepada Al-Quran di dalam 2 ayat. Yang pertama, Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawalla solehin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Kalau sudah kita menjadi orang soleh, yang mengurus itu adalah Allah sendiri. Nggak perlu kepada backingan, nggak perlu kepada pengusaha, nggak perlu kepada siapapun. Allah sendiri akan mengurusnya. Dari mulai urusan tetek bengek, urusan keluarga, urusan finansial, urusan kesehatan, semuanya Allah yang mengurus. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, Abi sangat yakin kepada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Innal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini dimanapun kita berpijak, kalau kita tidak menjadi soleh, jangan berharap kita bahagia dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai suami nggak soleh, nggak bakal bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Kita sebagai istri nggak soleh, nggak bakal senang dengan suami dan anak-anaknya. Kita sebagai orang tua tidak soleh dan soleh, tidak akan senang dengan anak-anaknya. Kita sebagai anak tidak soleh dan soleh, tidak akan senang dengan orang tuanya. Semuanya itu syarat utamanya untuk bahagia di dunia. Dengan apa yang kita miliki, harus jadi orang soleh, baru kita akan bahagia.
Siapa orang soleh? Soleh itu kata Imam Ghazali, alladzi adda huquqallah wa huquqa ibadi, yang bisa melaksanakan semua haknya Allah dan semua haknya hambanya, itu adalah orang soleh. Gak mungkin kita bisa mengenal haknya Allah maupun haknya hamba Allah kecuali dengan ilmu. Belajar dulu kepada para kiai. Aneka ada kaulah, umina kaulah lebih mengherankan lagi. Kaulah ni kamu nak cerita tentang umina kaulah, hampir tak kata aja. Tapi kaulah ni kan oleh yang bertanya, kaulah ni kan kitab kaulah saya nomor ketolekor, saya kaulah toles, saya terakhir mereka, saya kaulah toles paling akhir adalah Hubabah Khadijah binti Muhammad Ridwan adalah Sam Khadijah zaman now. Di situ saya tulis, demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini bahwasanya saya punya ibu 27 tahun menemani abah saya. Semenjak kecil kami bisa mengingat nggak pernah terjadi pertengkaran antara ibu saya dan abah saya. Demi Allah saya bersumpah nggak pernah marah sekalipun pada ayah saya, nggak pernah meminta pada saya, nggak pernah membantah pada ayah saya, nggak pernah ngerumpi, nggak pernah riba. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, itu ibu saya. Kenapa demikian? Belajar. Ada rahmatnya Nabi dalam hatinya. Apa itu rahmatnya Nabi? Ilmunya Nabi Muhammad. Dia belajar pesantren, dia tahu hidup ini tidak mudah bagi semuanya. Tapi ketika kita belajar, ketika tahu ilmunya Nabi Muhammad SAW, mudah semuanya. Kenapa beliau seperti itu? Karena dia tidak mau hidup di dunia dalam keadaan susah. Mana orang yang ada ilmu, gampang akhirnya gibah sana, gibah sini, melukai perasaan orang sana, melukai perasaan orang sini, marah sana, marah sini, curi sana, curi sini, zalimi sana, zalimi sini. Itu semuanya yang bikin kita susah hidupnya di dunia sampai di akhirat. Itu sebagai ibu. Kaulah, alhamdulillah, semenjak kami bersaudara berlima sudah bersumpah waktu masih ibu anak masih hidup. Ibu kami 1 tahun yang kemarin meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Kami bersumpah berlima anak-anaknya, demi Allah kami tidak akan mengatakan tidak apapun yang diminta, walaupun nyawa kami akan berikan. Sehingga setiap hari bu kaulah nikah sebagai anaknya Hubabah Khadijah, setiap hari kalau salaman sama ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Setiap hari saya cium seperti itu. Kenapa? Saya tahu bagaimana kedudukan seorang ibu. Ibu itu kalau sudah meninggal dunia, beruntung yang masih punya ibu, beruntung. Kalau sudah ibu meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, ada sebuah seruan di atas sana. Apa isi seruannya? Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku, kata Allah Ta'ala. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Beruntung, kayak semakin banyak anak-anak saya bengal kau ibu nah. Bahkan lebih, mohon maaf, lebih banyak yang takut sama istrinya ketimbang ibunya. Ya bukan? Kenapa? Jangan salahkan anaknya, karena orang tuanya tidak mendidik yang benar dulu. Coba ya pemontuk membiantaknya tidak bakal seperti itu. Sekarang ini ada penelitian yang mengatakan bahwa 85% laki-laki di Indonesia, suami 85% itu takut sama istrinya. Nggak tahu kalau dilentang. Kira-kira lentang sama? Sama katanya Ki Abdul Qadir, sama katanya. Berarti termasuk antum ya. Nggak apa-apa, insya Allah yang takut sama istrinya insya Allah diangkat derajatnya. Asalkan takutnya bukan takut, tapi takut sama Allah, takut berdosa. Tapi tengah teh, bini-bini saya termasuk belum 85%. Begitu masuk ke dalam kuburan pentong di malaikat tidak. Tengah teh, kenapa? Ada perempuan yang ingin niru sahabat-sahabat laki-laki. Kan banyak sahabat laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nanti aku di akhirat di mana? Oh, kamu bersama aku nanti di surga. Datang lagi, ya Rasulullah, aku nanti di akhirat di mana? Oh, engkau bersama aku nanti di surga. Puluhan, bahkan ratusan sahabat Nabi datang kepada Rasulullah seperti itu. Datang perempuan, sahabat perempuan, pengen niru laki-laki. Ya Rasulullah, nanti aku di akhirat bersama kamu atau di mana? Apa kata Rasulullah? Kamu sudah suami? Bel iya. Jannatuki wa naruki fiya di zaujiki. Nanti surgamu dan nerakamu tergantung sama suamimu. Jadi orang bini neka bu, tidak bi laki-laki. Menurut laki neka dari mulai lahir sampai meninggal dunia, surga nerakanya tergantung pada orang tua.
Tapi kalau perempuan, begitu dia itu kawin, maka mulai saat kawin tergantung kepada suaminya. Sampai heran biar, iya beb, tapi suami saya lain beb, ngecak lain. Kapi nekah, coba biar Allah Ta'ala, kau le coba biar coba. Kapi nekah sebenarnya pentas kapi coba, ada saya tak coba. Bahkan Allah Ta'ala kalau ingin tahu siapa pasangan kita, siapa jodoh kita, ternyata jawabannya adalah jodoh kita. Bagi yang belum dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh? Ada yang belum? Semoga yang ngacungkan tangannya cepat dapat jodoh. Ada yang belum dapat jodoh? Yang sudah jodoh, ya usah ngangkat lagi. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Amin. Nah, jadi kalau mau tahu jodohnya itu siapa? Jodohnya itu adalah laki-laki ataupun perempuan yang sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala dari sekian miliar perempuan yang ada di dunia ini, yang paling bisa, pertimbangannya, yang paling bisa menguji kita, yang paling bisa mencoba kita, yang mana itulah jodoh kita. Jadi jangan kaget biar andi laki sedang nikah, andi bini sedang nikah. Kenapa? Itulah hidup. Tujuan kita itu diuji, untuk dicoba. Oleh karena Allah Ta'ala firman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami ciptakan manusia satu dan yang lainnya itu adalah untuk ujian dan cobaan. Untuk apa gunanya? Gunanya supaya kita tahu sabar apa tidak. Mentah di ilmu, bagaimana kita bisa sabar. Nah, toleh mempian pro gempang ajalani cobaan dan ujian nikah, tak bakal mungkin bu. Hampir jak minta doa, beb, doakan beb, saya biar ada ujiannya beb dan cobaannya. Berarti kalau ada yang datang pada saya minta doa seperti itu, berarti sebentar lagi mati. Kenapa? Karena maksud daripada ujian dan cobaan itu dua. Satu, supaya kita tahu kita ini adalah hamba Allah, semuanya hamba Allah, bukan Tuhan. Kita cuma ditentukan, Allah yang menentukan. Yang kedua, supaya kita tahu kita masih hidup. Kalau sudah mati baru nggak ada cobaan, tapi kalau masih hidup terus dicoba oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya ayo, cara satu-satunya supaya kita itu bisa melewati semuanya, supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad, supaya kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad, supaya kita dapat perhatian Nabi Muhammad. Ayo semuanya belajar, semuanya dekat pada ulama. Kalau seumpama kita punya anak, supaya mereka dapat perhatiannya Nabi Muhammad, supaya mereka dapat menjalani kehidupan, supaya mereka itu bisa menjalani kehidupan dengan mudah. Sebagaimana pesannya saya punya abah ketika datang satu orang miliarder masukkan anaknya ke pondok kami. Dia datang pada ayah saya begini, Beb, saya titip anak ya. Anak saya ini Beb, saya siapkan di rekening ibunya 15 miliar. Doakan Beb supaya masa depannya bagus. Apa katanya saya punya abah? 15 miliar? Gak iya. Kurang Beb. Berapa Beb? 100 miliar? Oh masih kurang Beb. Saya nggak punya, cuma segitu Beb. Kalau kamu pengen anak kamu bahagia, uang 100 miliar sampai 1 triliun pun belum cukup. Kenapa? Uang itu tidak membahagiakan. Kalau kamu anak kamu bahagia, adopsi ilmunya Nabi Muhammad, masukkan ilmunya Nabi Muhammad, biarkan dia belajar ilmunya Nabi Muhammad. Sehingga Pak, ketika dia dirundung masalah, dia tahu masalah itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga bermasalah, para rasul juga bermasalah, semua orang bermasalah. Bagaimana kita mengatasi masalah? Oh begini. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Semoga yang ada di sini semuanya mau belajar kepada ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak ada di sini orang tua yang nantinya akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita sebagai orang tua kecuali pasti akan dituntut oleh anak-anaknya. Dengarkan baik-baik bagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu waladuh. Pertama kali akan mempersulit seseorang, yang pertama kali akan menuntut seseorang justru anak dan istrinya. Semoga ada di sini semua tidak akan dituntut oleh anak istrinya. Apa isi tuntutannya? Rasulullah juga menjelaskan. Tuntutannya adalah ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imul haram wa nahnu la na'lam. Ya Allah, aku minta keadilanmu. Aku ini sekarang berada di neraka gara-gara orang ini dulu. Dulu waktu aku di dunia tidak pernah aku diajari sesuatu yang wajib aku ketahui. Kalau orang tua nggak bisa mengajarinya ilmunya Nabi Muhammad, titipkan kepada pesantren, titipkan sekolah diniyah, titipkan ke TPQ, masukkan ke majelis taklim, biarkan dia hadir, ajak semuanya, jadi biarkan di rumah-rumah, bawa ada majelis taklim maulid, bawa ke sini supaya mereka mendengar apa disampaikan oleh para ulama, barangkali bertepatan beriringan dengan turunnya hidayah. Hanya itu saja, 4 saja
yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa menjadikan mereka teradopsikan dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkatnya para kiai, berkatnya para habaib yang datang, berkatnya perkumpulan kita, berkatnya gembiranya kita pada malam ini dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, berkatnya malam Jumat, malam yang mulia ini ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang dibuka hati kami dengan hidayah. Jadikanlah hidayah pada malam ini turun untuk kami semuanya ya Allah. Jadikanlah kami senang dengan para ulama, senang dengan para kiai, senang dengan ilmunya para ulama, senang dengan ilmunya para kiai ya Allah. Sehingga kami tahu jalannya kehidupan itu bagaimana ya Allah. Sehingga tersingkap semua misteri kehidupan ini ya Allah. Mudah bagi kami berakhlak yang mulia ya Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti yang paling berat timbangannya nanti di timbangan kelak nanti dari kiamat adalah akhlak yang mulia. Ya Allah, mudahkan kami untuk berakhlak yang mulia. Tanpa ilmu nggak mungkin kami tahu dengan akhlak yang mulia. Mudahkan kami untuk berakhlak yang mulia. Mudahkan kami untuk belajar ilmu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah salawat busyra, kenang-kenangan dari saya, di mana salawat busyra itu adalah salawat yang diimpikan oleh salah satu putra Habib Hasan Baharun. Berarti salawat busyra ini yang mimpi ayahnya itu dari Sumenep, ya. Salawat busyra itu yang mimpi itu ayahnya dari Sumenep. Jadi insya Allah salawat busyra itu pucuk-pucuknya dari Sumenep. Jadi salawat busyra itu diimpikan pada tahun 2016, 10 tahun yang lalu. Tepatnya pada malam Jumat, malam 10 Muharram. Rasulullah diimpikan salah satu putra Habib Hasan, di dalam mimpinya itu diajarkan salawat itu. Jadi salawat busyra itu bukan salawatnya ustadz siapapun, tidak, tapi salawatnya Nabi diajarkan, ditalkin. Dan termasuk diantara khasiatnya atau keistimewaan salawatnya Nabi itu nggak ada salawat kepada keluarga. Coba di situ lihat, salawat busyra itu nggak ada salawat kepada keluarga. Salawat yang tidak ada salawat kepada keluarga itu namanya salawatul batrok, makruh hukumnya. Kecuali kalau datang langsung dari Nabi, dan ini termasuk yang datang langsung dari Nabi walaupun lewat mimpi. Jadi setelah diajarkan oleh Nabi dalam mimpi, lalu kemudian Nabi berkata begini kepada yang bermimpi, barang siapa yang baca salat busyra setelah salat subuh sebanyak 41 kali, habis salat subuh setelah banyak 41 kali, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali, dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali, luar biasa. Manampian bacanya kah? Apa itu kalian? Pro bulan baik. Tak pulang. Mana baca pun hafal, belum menit, marah. Tapi salat busyra kan nyaman apa? Salat busyra, salawat kabar gembira, salawat kebahagiaan. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, aku haturkan, aku persembahkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah, aku memohon dengannya, tubasyiru nabiya, bahagiakanlah kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa muallimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa serta siswi kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo ikuti saya, kemudian kita baca 3 kali dengan nada tibil qulub, dengan harapan semoga semua kabul hajatnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana
طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سر الفاتحة. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca, maka antum semuanya ada di sini. Saya ijazahkan untuk bacanya dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.